Maaf, dengan rumah Bapak Sani. Oh iya, dengan Mas Dodi ya? Iya, saya dari Silverbird, Pak. Siap. Taksinya disedia, Pak. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Udah, nggak ada. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Udah. Oke. Ya. Salam teman-teman. Hari ini kita mau main ke Bluebird. Naik mobil taksi futuristik, taksi kekinian Tesla tipe X 75D. Oke? Gas. Dipastikan tidak ada yang tertinggal, Pak. Sudah, sip. Thank you. Yuk. Nanti apa itu Tesla tipe X 75D kita kulik lebih dalam sama yang empunya langsung di kantor pusat Bluebird Group. Sampai ketemu di sana, nanti kita bahas lebih dalam seperti apa itu Bluebird dan seperti apa kendaraan transportasi masa depan ini. Saya mau nikmatin dulu nih mobil masa depan ini. Oke? Gas! Halo teman-teman, kita sudah sampai di kantor pusat Bluebird Group. Yang tadi kita sudah nyobain mobil taksi futuristik. Sekarang kita masuk, kita mau ngobrol sama seseorang nih yang seperti saya janjiin tadi, yang punya Tesla. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, gas! Zaman kau gini deh. Oh siap. Gua ngeliat kumis lu kan gak enak. Kalau sama jenggot. Teman-teman, nih kita sudah sampai di kantor pusat Bluebird Group. Ini yang saya bilang tadi, Bapak Adrianto Joko Sugeng. Ya kan Pak? Siap. Hari-hari dipanggil Mas Andre. Jadi kebetulan beliau ini juga Ketua DPP Organda periode 2015-2020. Saya pembantu beliau, Ketua Bidang Angkutan Orang. Saya pembantu. Nah, ini hari ini nih, tadi kita dari rumah dari jemput Teslanya Silverbird. Jalan kita udah rasain sensasinya. Ini pengen kita ngobrol tentang seperti apa sih transportasi darat yang ini khusus taksi ya. Bluebird juga ada Bluebird, ada bus juga, tapi secara keseluruhan sudah menjadi industri transportasi yang cukup tua juga, legend ya tuh ya. Gue izin manggil ketum aja ya, soalnya kalau manggil Mas Andre beliau tersinggung nanti. Habis itu WA, lu jangan gitu dong manggil gue tua banget. Jadi ini kita di sini kita ngobrol, mungkin teman-teman ngintip-ngintip nih, di belakang saya kelihatan tuh yang biru-biru itu B72 BBG, bukan bahan bakar gas itu, Bluebird Group. Ini legend ya tuh, Mobil pertama kita. mobil pertama. Kita ngobrol sama Mas Andre bareng di samping mobil legend. Oke? Gas! Tum, kan Bluebird ini salah satu orang kenal taksi dulu ya, perusahaan taksi
salah satu yang tua lah di Indonesia. Dulu tuh kalau nggak salah ada presiden taksi atau apa. Nah, tapi yang Ketum pengen tahu sebenarnya berdirinya Bluebird itu pertama kali kapan sih? Lahirnya ya? Bluebird sendiri lahirnya tahun 1972 sebenarnya. 72. Ya. Bluebird. Tapi cikal bakal usahanya itu udah dimulai tahun 1965. 1965. Iya. Oke. Pada saat kakek pada saat itu meninggal, sehingga nenek bersama anak-anaknya karena ditinggalkan mobil dinas. Oh iya. Jadi waktu itu kakek meninggal, lalu out of necessity ya, kebutuhan, namanya juga harus menyambung hidup. Jadi mobil dinasnya almarhum ya dipakailah mulai untuk ke tetangga, ke relasi, yang tadinya teman dan sebagainya, mungkin ada butuh, ada tamu dan sebagainya. Nah itu mulainya dari situ. Berarti starting selain memang ada kebutuhan yang Ketum bilang menyambung ekonomi keluarga itu, memang ada marketnya waktu itu. Ada marketnya waktu itu, karena pada tahun 60-an itu tidak ada regulasi mengenai taksi. Oke. Baru Gubernur Ali Sadikin itu mengeluarkan regulasinya tahun 1971. 71, 72 PT Bluebird. Akhirnya, jadi kalau family ini keluarga ya, keluarga udah cukup pengalaman lah. Base-nya, dasarnya di transportasi, tapi karena kebutuhan gitu ya. Tadi karena kebutuhan menyambung. Sebelumnya almarhum kakaknya ayah yang paling tua itu nyetir bemo. Ayah saya jadi kenaknya. Pak Pur. Iya. Nah, ini juga nih Om, kalau saya manggilnya Om Purnomo. Nama lengkap beliau? Purnomo Prawiro. Purnomo Prawiro. Kalau nggak salah ada embel-embel depan ya? Enggak, dokter. Dokter ya? Dokter. Dokter Purnomo Prawiro. Nah, tadi kan Mas Andre udah bilang tuh, ngenaikin oplet kalau nggak salah ya? Bemo. Bemo jurusan Harmonika Kota. Harmoni Kota. Nah, bemo roda 3 itu. Jadi memang artinya kan bisnis ini hari ini hadir dilahirkan oleh orang-orang yang hari ini menjalankan itu. Berarti Om Pur itu generasi kedua ya? Generasi kedua yang memang terlibat dari lahirnya proses lahirnya bisnis ini. Nah ini yang salah satu yang menguatkan. Nah Mas Andre ini generasi ketiga yang hari ini meneruskan dengan kakak-kakak beliau 3 beradik ya? 2 kakak, 4 sepupu. 4 sepupu enggak? Yang 2 kakak 4 sepupu, tapi yang Ketum dari kandung tuh 3 ya? Iya. Mbak Noni, Mbak Nini, Mas Andre. Nah, ini juga kalau menurut saya yang salah satu generasi kita ini yang menunjukkan, kan ada mitos nih. Ada mitos yang mungkin Ketum pernah juga, pasti udah pernah dengar juga. Generasi pertama membuat, generasi membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Gedung ini, perusahaan ini yang kita tahu membuktikan kalau itu stigma yang boleh dikatakan salah dong. Mau yang mana nih? Yang tadi dulu? Pertanyaannya mulai banyak nih soalnya nih. Kita bingung nyatat. Ya kalau nggak pinter kan nggak gue pilih jadi ketum. Jadi pada saat 71 Gubernur Desa yang mengeluarkan izin, akhirnya karena dari tahun 65 ke tahun 71 itu dari 2 unit tadi mulai berkembang. Karena kebetulan rumah dinas masih boleh dipakai di Menteng. Oh ya, oke. Tangga punya mobil semua. Oke. Mulai ngetok deh, mulai nyewain mobil, saya titipin deh mobil saya sekalian. Nah, mulai dari situ. Oh, jadi ada yang nitip-nitip unit juga awalnya. Makanya pada saat tahun 71 karena unitnya sudah cukup lumayan, akhirnya founder bersama para co-foundernya. Jadi kalau kita ngelihat generasi 1 sama generasi 2 nih nempel. Jadi dari sisi bisnisnya sama-sama generasi 1 lah, founder dan co-founder. Itu akhirnya yang ajak beberapa bisnis partner juga yang punya modal saat itu untuk bikin taksi aja. Akhirnya setelah apply,
baru setahun kemudian kita dapat. Jadi nggak langsung dapat loh. Oh, jadi 71 apply, Iya. 72 itu baru dapat. Ada proses juga ya? Ada proses. Ya mungkin akhir 71 atau apa, karena mobil seperti ini nih yang kita lihat nih, itu diimport langsung dari Australia. Oh, Holden Torana ya. Holden Torana ini oh ya dari Australia. 50 unit pertama yang mereka jalankan itu, yang dijalankan perusahaan, itu datangnya dari Australia. Barulah akhirnya itu berkembang. Memang journey-nya yang diceritakan, karena kita kan baru lahir tahun itu kan. Belum lahir malah. Oh juga belum. Masih jauh lah. Jauh lagi. Journey setiap periodenya itu memang sangat berbeda. Waktu ngebangun, tadi nyambung generasi satu membangun. Ya, every business is built by first generation kan. Sure. And it's not easy to build. Jadi kalau That's true. berdasarkan populasi, maka tadi saya bilang nggak benar, karena tergantung populasi yang lihatnya gitu. Kalau udah nyampe ke generasi 3, berapa yang jatuh dibandingkan generasi 1 yang membuat, yang jatuh di generasi 1 juga banyak. Oh iya, betul. Itu benar. Ya, tergantung populasi kan akhirnya. Seperti apa sih? Masih harus bisa hadir hari ini dan tidak harus stop sampai di sini kan? Kan progres entah 5 tahun, entah 10 tahun ke depan kan sudah harus ada kan? Nah, kira-kira seperti apa sih? Secara spesifik mungkin melihatnya company value dulu ya. Kenapa exist? Tadi kan out of necessity. Out of necessity, bayarin biaya sekolah karena anak-anaknya dulu, ayah saya almarhum dan kakaknya semua sekolah. Jadi bagaimana biaya sekolah. So founder yang Putri itu berangkatnya dari situ. So ini untuk membawa kebahagiaan, memenuhi kebutuhan pokok dan sebagainya, makan, sandang, pangan, papan, pendidikan. Jadi dari situ value company-nya tumbuh. Value company tumbuh, kebersamaannya tumbuh. Ya dulu karena mobilnya nggak banyak, ya kantor menjadi rumah. Ya semua makan, mandi semua ya di situ. Nggak peduli levelnya apa semua. Di situ ruang tamu, Di situ ruang tamu, iya. di situ tidur. Ya, yang terima telepon nanti saudara, yang terima ini ya semua gitu. Nah dari situ akhirnya selalu value itu juga terbawa. Dan salah satunya juga selain kegigihan, karena challenge-nya kan berbeda ya dulu. Dari mulai unregulated menjadi regulated. Bagaimana bersaing dengan yang half regulated. Curhat nih, ini Ya mulai kan? curhat nih. Ya, iya, lanjut. bener. Kita dari dulu komitmen pakai ergometer. Pada saat itu diterapkan kan, gitu. Pada saat ditentukan harus pakai AC, itu juga teknologi yang harus kita terapkan. Akhirnya dari situ DNA company-nya tumbuh terus. Dari company yang kekeluargaan, value-nya adalah kebersamaan, tapi juga jujur, disiplin, dan inovasi. Oke, setuju. Mulai tuh, nah growth-nya berbeda lagi. Nanti jadi pada saat generasi berikutnya, periode berikutnya itu bagaimana adopsi teknologi. Dari tahun 80-an kita udah pakai ERP system, contohnya untuk back end. GPS sistem kita itu kita pertama kali terapkan tahun 96. 96 sudah pakai GPS. Sudah pakai GPS. Jadi kita dari sisi adopsi teknologi cukup cepat. Memang scaling up out keluar dari bisnis kita enggak. Kita selalu melihatnya ini this is additional benefit untuk mengenhance yang perlu kita invest dan perlu kita komitmen. Nge-building human resources itu gue mulai ngerapin itu dari 2008 2004 2006 running, 2008 mulai on track, ya baru terlihat tuh sekitar 2013. San loh, skalanya kecil banget. Nah, how about you? Yang ribuan unit. Nah, mungkin bisa kita pengen tahu seperti apa sih effortnya dan bisa tetap konsisten menjaga itu. Kalau bicara sumber daya ya, manusia itu proses yang nggak pernah berhenti sebenarnya. Jadi kita bukan hanya punya dedicated team, tapi kita punya dedicated training center untuk selalu melakukan reevaluasi itu. Prosesnya, kontennya, orangnya, di-retest lagi, untuk melakukan proses itu. Dan itu tidak hanya berlaku antara training satu dengan training berikutnya,
Tetapi diantaranya kan kita kan punya pool kan. Nah di pool itu kan orang-orang operation kita bisa ngawasin, customer yang komplain bisa kasih masukan, sehingga itu menjadi ingredients untuk apa yang perlu dilakukan, khususnya kan perlu spesifik juga. Ada tipe yang seperti ini yang perlu kita perbaiki, berarti A materinya. Kalau tipe seperti B berarti materinya tipe B gitu. Jadi masing-masing juga kita custom. Memang nggak mudah dan tidak nggak mungkin lancar lah. Tidak simsalabim juga ya? Tidak simsalabim. Pasti ada proses seleksi, meyakinkan proses seleksi itu memang harus dilakukan. Karena pada saat kita berbicara aset kita harus ada yang jalankan. Lalu keputusannya bagaimana kan gitu. Pada saat ada personel yang harus kita bangun tapi belum nyampe standarnya, berarti kan harus ada proses lagi. Nah itu kan keputusan yang menyangkut bisnis, tapi value secara prinsipalnya itu yang harus mendasari dulu. Berarti apa yang mau diputuskan? Melihat value itu bukan besok atau lusa ya, harus melihatnya jangka panjang. Sehingga kita jadi berpikir untuk selalu melakukan ya entah riset, entah itu apa memaintain apa namanya tim dan sistem yang Mas Andri bilang tadi, karena memang it's a big problem kan. Ya, tapi kan kembali ke tadi visi jangka panjangnya apa, visi menengahnya apa, sehingga kalau kita tahu bahwa visi jangka panjang kita tetap membawa value pelayanan yang terbaik as a mobility service sekarang ya. Lebih beda sama tahun 72. Tujuannya adalah tadi, logonya Bluebird aja burung membawa kebahagiaan. Iya. Bahagia teman-teman. Jadi sekarang translasi di sekarang membawa kebahagiaan itu dengan kita lebih agile, lebih adaptif, lebih inovatif lagi. Makanya kita luncurkan berbagai macam produk baru. Tadi dari GPS kita sudah masuk ke mobile system. Kalau bahasa kerennya sekarang aplikasi. Saya salah satu yang punya aplikasi My Bluebird kok. Iya. Tapi kita punya 2011 pertama kali. Dari situ udah ada. Berarti gue telat dong ya. Nah, ini tadi Ketum nyenggol masalah apa namanya teknologi. Tadi gue dijemput pakai Tesla. Wow, it's a future car, bener kan? Kalau kita tahu di dunia ini kan memang EV, EV ini ke depan, EV ya? Apa? EV sih restoran. Oh ya, EV restoran lo ya, EV ya? Electric vehicle. Electric vehicle dengan semua alasan apa namanya fosil dan apa segala macam, memang elektrik ini bakal didorong ke depan. Gue tadi ngerasain itu mobil duduk di belakang, yang ngobrol sama pengemudinya Silverbird, diskusi sama dia, sangat-sangat menarik. Tapi setelah Ketum jelaskan 96 sudah pakai GPS dan bla 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 bla, artinya gue nggak kaget nih sekarang nih kenapa Bluebird sudah lari ke Tesla. Jadi one step ahead itu sudah salah satu konsepnya Bluebird. Nah, sebelum kita ngomong apa itu Tesla tuh, EV lah. Apa itu EV ya? One step ahead ini apakah memang one step ahead ini merupakan satu apa namanya goals ya atau moto Bluebird Group dalam menjalankan bisnis, dan tujuannya itu lebih ke apakah untuk kepuasan pelayanan atau ke bisnisnya? Contoh EV ya yang paling recent, tujuan kita it's not commercial. Karena satu, kita merasa kita bisa jadi katalis. We have the power, we have the skill, we have the ability untuk menjadi katalis. EV ini sudah lama sekali dibahas, nggak masuk-masuk, nggak ada yang pakai. Cuma dibahas doang. Cuma dibahas. Ya kita, alhamdulillah, kita punya cukup komitmen dari board kita bahwa we can do more. Apa yang kita bisa kasih. Oke, so kita tetapkan, kita jadi katalis saja. Kita masukkan semua orang, kalau ini namanya jadi taksi, semua orang bisa naik
Coba. tinggal bayar argo. Ya. Jadi semua pertanyaan mengenai EV itu bisa terjawab. Mengenai skalanya, mengenai harganya, kenapa sih orang nggak mau, semua kalau dulunya teori yang dibahas, kita sudah bisa keluarkan angka. Ini loh sebenarnya kenapa EV nggak berjalan, kenapa EV harusnya berjalan dan sebagainya. So itu beyond dari apa yang kita pengen atau enak, enggak. Karena kita memang merasa itu bagian dari tanggung jawab kita untuk mendorong terus juga better quality. Kita perusahaan Indonesia, headquarter di Jakarta. Ya. Salah satu yang selalu dicemooh kan bukan cuma macet, Betul. polusi udara. Polusi ya lebih ke environment ya. Itu Indonesia yang ya maaf agak keterbelakang, agak tertinggal. Nah kita komitmen, oke, ini bisa role yang kita ambil. Kita jadikan katalis, kita pioneering, bahwa menunjukkan ke dunia, seluruh dunia bahwa Jakarta itu bisa punya EV. Dan itu bisa terjadi. Ya berarti teman-teman kan terjawab nih. Artinya ini kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, Bluebird itu juga punya komitmen terhadap pertama lingkungan, kedua mukanya bangsa ini, kan gitu tem. Kalau bicara cuma unsur aspek bisnis, we buy the cheapest, we get the rich, ya kan gitu kan? Ya kan logikanya begitu teman-teman. Jadi modal semurah-murahnya. Ya modal semurahnya jangan cheapest lah. Karena kalau di Bluebird kita nggak percaya di cheapest juga. Lah ya itu makanya saya bilang. The best value. Base value. Nah, ini catat lagi nih. Base value. Karena gini, mungkin kira-kira di 15 tahun yang lalu ada stigma lagi nih. Kendaraan kalau sudah jadi taksi nggak laku, bener kan? Masih ingat kan? Masih, nah, selalu. Tapi hari ini tidak, benar Tom ya? Hari ini tidak, karena kalau menurut gue sih itu karena kita belum sering keluar negeri atau film luar negeri belum terlalu banyak di TV aja. Kalau kita lihat di luar negeri, ya mau di Eropa, di dimanapun lah. Dan itu udah kita buktikan di Silverbird kan? Ya, Silverbird. Mau brand apapun bisa jadi taksi. Bisa jadi taksi. Dan value kendaraan itu tidak terganggu. Nah, jadi kan ini kembali lagi konsep bisnis, ya Tom ya? Konsep bisnis dan konsisten. Ya, mungkin kalau bicara pengemudi Bluebird ini, pengemudi taksi lah ya. Taksi ini menurut gue sebagai salah satu pelaku usaha transportasi tantangan lebih besar. Karena peningkatannya kan kan dari pengemudi angkot, yang mungkin ya bemo, baru bisa bawa mobil, dan banyak juga kan saudara-saudara kita dari sekitar Jakarta kan, dia mengadu nasib ke Jakarta. Wah itu kan kalau nggak kitanya manajemen kuat ngajarin greeting, kebersihan, terus karena mereka juga keluarga mereka kebanyakan keluarga di kampung, mereka di sini tinggal sendiri. Ya mes bukan cuma asal tempat tidur, tapi bisa juga dia untuk membersihkan diri dan segala macam, juga nggak bakal apa yang diajarkan kalau itu tidak sarana tidak disiapkan juga percuma juga kan. Ekosistem itu penting sih. Tadi kan kalau sarananya sudah ada tapi ekosistemnya tidak mendukung, perilaku keseluruhannya tidak mendukung, ya nggak bisa sustainable. Jadi kita melihat ekosistemnya itu tadi membawa kebahagiaan itu seorang pekerja. Apa sih yang membawa bahagia? Menghidupi keluarganya tenang, anak-anaknya sekolah, sehat semua. Jadi kita semenjak tahun 96 itu 98 pada saat krisis itu kita mulai memberikan beasiswa kepada putra-putri karyawan ataupun pengemudi. Ya. Dan itu pun kita bikin berjenjang sama seperti orang tuanya yang kerja. Semakin prestasi, beasiswanya semakin gede. Jadi orang tua yang bekerja harus prestasi, anaknya juga balance. Sakit, kita sediakan klinik gratis. Berikut semua obat-obatannya. Mau mulai dari keluarga baru, berarti ginekolog ada, dokter gigi ada, dokter umum ada, dokter penyakit dalam ada. Semua kita punya di sini, fasilitas. Nah, ini menjawab nih teman-teman. Tadi kan di mobil ngobrol sama Mas Doni, pengemudi Teslanya, gue tanya apa yang bikin Mas Doni pilih Bluebird. Perusahaan taksi lain kan banyak. Ketenangan, intinya ya ketenangan bekerja Pak.
kalau sejahtera kan relatif. Kesejahteraan orang itu kan nggak, barometer kan nggak sama. Tapi dia pilih, dia tenang. Sisi lain, Tom. Sisi lain. Kan kalau kita bicara tadi human resources sudah, teknologi tadi Ketum sudah jelaskan seperti itu. Kok sedikit masuk agak dalam nih pada saat era disruption kemarin yang ya hantaman kiri kanan dengan yang apa setengah-setengah apa tadi kalau bahasa setengah resmi. Apa sih kiat Bluebird bisa sampai hari ini masih bisa bertahan dan bagaimana bisa tetap kuat ke depan untuk menunjukkan ke masyarakat yang harus dipilih itu ini. Kita kembali ke core-nya tadi kan. Apa sih value yang kita tawarkan? Kita sudah lihat dan kita punya banyak customer loyal. Kita perbaiki. Oh ternyata value kita sudah tidak sama karena marketnya juga berubah. Jadi kita juga di-enforce untuk refleksi apakah value itu sudah berubah karena kitanya belum adaptasi atau memang marketnya yang berubah. Nah ada perubahan-perubahan juga yang kita memang harus sesuaikan dengan cepat. Kita perlu sesuaikan dengan cepat untuk tetap gigih melakukan penyesuaian secepat mungkin. Contoh pada saat kemarin rame, kita tadi kan kita bilang kita sudah punya aplikasinya tahun 2011. Ya. Jadi pada saat 2015 ada aplikasi masuk, buat kita sebenarnya nggak kaget karena memang itu sudah ada. Tapi yang kita lihat bahwa kita punya benchmark sekarang. Ya. Oh aplikasi sebenarnya kalau dulu kan pembandingnya nggak ada nih, karena kita yang pertama. Sekarang ada pembanding, gitu. Nah kalau sama kan tadi, kalau ada taksi yang pakai Argo, ada taksi yang nggak pakai Argo, orang punya pembanding. Kalau semua sudah pakai Argo, so apa advantage-nya? What's the value? Pelayanan kan, lebih baik, lebih bersih, lebih ramah, lebih sama, lebih uniform. You know what to expect. Kalau datang Bluebird itu mobilnya begini, standarnya begini, kebersihannya begini, pelayanannya begini. Akhirnya itu dari satu sisi kan. Kita evolve lagi bagaimana teknologinya. Oke, sekarang kita belajar, kita adopt, kita revamp aplikasi kita update teknologi kita. Sekarang jadi udah nggak pakai Argo juga kan? Kita kalau lihat sekarang Argo, kita sudah rubah. 90% armada kita sudah pakai teknologi yang paling baru. Basically it's IoT, Internet of Things, komputer yang kita taruh di sana, sehingga kita lebih siap untuk adaptif terhadap apapun yang kita perlu rubah. Pada saat kemarin, COVID pandemik, kita juga mendengar perubahan market kan langsung bukan hanya disrupt marketnya collapse, tetapi ada shifting. Shifting market itu ya. Shifting market. Nah, ya kita juga cukup beruntung karena pelanggan kita juga sering banget teriak ke kita, kamu kok nggak gini, kamu nggak gini. Gitu. Nah itu yang kita masukkan, kita saring, kita review, kita filter, kita olah, oke, can we do it or not, gitu. Baru kita lahirkan, makanya kita bikin. Jadi kita sudah punya pipeline nih untuk delivery service itu. Sebenarnya baru di akhir tahun, tapi karena kebutuhan tiba-tiba mendadak, dipaksa harus bulan Maret, itu kita lihat April ada, kita launch April. Kasarnya tiba-tiba harus perang ya kita perang. Adanya bambu runcing ya bambu runcing aja dulu. Iya, pakai bambu runcing dulu. Iya, tapi jangan lupa tujuan kita ke depan, kita maunya nggak pakai bambu runcing kan. Kita perlunya apa? Nah, oke, kita build sistemnya. Makanya minggu pertama April kita launch pakai WhatsApp Engine. Habis itu kita launch lagi yang kita upgrade lagi. Oh, oke, kita bisa upgrade lagi, kita berkirim. Jadi di My Bluebird ada berkirimnya. Berkirim ya. Itu short term patching short term solution. Tapi kita ngeliatnya ke depannya apa? Ya kita terusin yang kemarin, tapi dipercepat lagi gitu. Bagaimana implementasi sistem itu bisa membantu layanan yang memang dibutuhkan, mempermudah tadi ujung tombak kita nih melakukan tugasnya. Jadi memang membaca market, terus cepat menganalisa dan merespon shiftingnya itu kemana. Kalau kita siap. Nah masalahnya siap-siap itu kan nggak pernah tahu. Kita biasa siapkan 10 hal, mungkin yang kepake 2-3. Yang 7 kepake nggak? Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin, nah sekarang mungkin nanti. Nah itu kan proses decision making yang
secara profesional harus terus-menerus kita tentukan. Kalau kita nggak siapkan dari tahun lalu, kita bakal menuju ke ini, April kita nggak akan bisa launching. Contohnya, kalau kita tidak punya aplikasi kita yang sudah kita build juga, kita tidak bisa serta-merta langsung tempel dalam waktu 3 minggu naik tuh berkirim. Contohnya, jadi memang perlu kegigihan sama keyakinan sih untuk menjalankan tadi alternatif dan persiapan-persiapan yang kita perlu juga. Keren, ya kan teman-teman? Nih sudah dengar langsung nih dari Mas Andre seperti apa dan harus bagaimana. Artinya Yang kita lakukan lah, bukan harus. oh iya. Nah, karena kan nggak maksudnya kan kita nih harus ngapain dan harus seperti apa kan? Tidak bisa dengan comfort zone. Oh, gue udah gede nih, I'm the king. Saya sudah di sini, saya sudah seperti itu gitu. Harusnya justru semakin berhasil, harus semakin bingung karena tadi nggak ada comparisonnya, Comparison ya. ya kan? Comparisonnya nggak ada. Comparison itu penting ya. Padahal yang mau menyusul itu tahu comparisonnya siapa. Iya. Ada ukurannya. Sementara kita nih mau ngukur kemana bingung kan? Ya itu makanya kita harus kreatif kan. Oke teman-teman, jadi itu tadi udah diceritain sama Mas Andre seperti apa Bluebird Group meng-create bisnisnya yang makanya sampai hari ini bisa tetap eksis dan yang penting konsisten. Itu yang paling menurut saya paling mahal. Dan tadi sudah ada jawabannya apa? Best value. Perseverance. Hah? Oh, best value. Best value. Best value. Apa yang karena masing-masing market pasti kan ada value yang mau diharapkan. Ya, jadi best value yang dijual sama Bluebird ya. Ini dikit nih sebelum kita geser ke cerita janji saya tadi di mobil nih. Tadi sudah ngomongkan burung kebahagiaan. Ini burung apa sih? Nggak, maksudnya apakah Ini burung dongeng. burung dara apa burung dongeng. Oh, burung dongeng. Ada ceritanya nggak sih? Ketum sempet tahu nggak sih? Maksudnya kenapa si Eyang ini dia naruh sedikit aja, singkat aja. Singkatnya gini, Eyang Putri itu kebetulan dapat beasiswa untuk kuliah di Belanda. Oke. Nah, di daratan Eropa itu ada dongeng bahwa burung bluebird membawa kebahagiaan. Namanya Bluebird? Iya, bluebird. It's a story about bluebird. Jadi it's a story about little girl. Jadi seorang anak perempuan kecil yang sedang menangis, tiba-tiba ada burung biru datang. Oke. Lalu ditanya kenapa menangis? Karena saya hidupnya susah. Oh. Anak kecilnya. Oke, kalau kamu nggak mau hidup susah, kamu harus jujur, disiplin, dan kerja keras. 3 itu pesan. 3 itu pesannya. Jujur, disiplin, kerja keras. Nah, itulah makanya diadopsi. Karena hidup kita tidak indah waktu itu, dalam kategori yang berbeda ya gitu. Jadi berkecukupan pendidikan, mungkin pas-pasan, biaya dan lainnya, sehingga ingin membawa tadi value kita apa sebagai founder pada saat mendirikan kebersamaan, memberikan kebahagiaan bagi semua yang stakeholder di situ. Stakeholder yang ada di situ. Termasuk customer. Ya pasti. Membahagiakan customer kan harus bahagia gitu. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik itu kan bagian dari membahagiakan ke customer. Jadi jangan kayak kaum alay ya. Biar aja kamu bahagia apa? Biarkan aku hancur asal kamu bahagia, itu salah ya. Oke, sip. Thank you Tom. Terima kasih. Nih udah apa? Saya pribadi, semoga juga teman-teman yang ada yang menyaksikan Perpals TV mendapat knowledge lebih lagi nih tentang apa itu transportasi darat. Harapannya teman-teman yang menggunakan atau calon pengguna itu lebih paham lagi mana yang harus dipilih dan apa ukurannya. Saya pribadi sebagai salah satu pelaku transportasi darat di Indonesia mendapat ilmu lebih nih yang bisa saya capture, yang bisa saya pakai di internal saya dengan skala saya khususnya ya. Kita abis ini jalan-jalan bareng nih sama Mas Andre di mobil kekiniannya nih, future
future car. Kita tanyain kayak apa sih mobil itu. Oke, Tum, Siap. thank you ngobrolnya. Kita jalan-jalan pakai apa, Tesla X tipe X 75D. Nanti sambil kita ngobrol sama Mas Andre seperti apa itu Tesla. Oke? Siap. Ayo. Oke, teman-teman, kita geser ke mobil sambil ngobrol. Gas.